Halo semuanya. Pada kali ini saya akan coba untuk membahas tentang 5 cara mengajukan gugatan perceraian tanpa didampingi oleh pengacara atau advokat. Nah, 5 cara itu yang pertama adalah pembuatan susunan gugatan, pembuatan surat gugatan. Terus yang kedua itu pengajuan surat gugatan ke pengadilan agama ataupun ke mahkamah syariah. Terus yang ketiga adalah pembayaran biaya perkara. Yang keempat itu adalah menunggu jadwal sidang atau menunggu panggilan sidang. Terus yang terakhir, tahapan yang terakhir yang kelima adalah persidangan, mengikuti persidangan. Nah, balik ke topik tahapan yang pertama, yaitu tentang pembuatan susunan surat gugatan. Nah, sebenarnya di pengadilan agama itu bisa membantu di dalam itu diatur di undang-undang. Jadi pengadilan agama membantu dengan sekeras-kerasnya, itu bilangnya gitu, pasalnya itu dengan sekeras-kerasnya bila terjadi hambatan terhadap para pencari keadilan di dalam pengadilan agama. Nah, oleh karena itu, jika kalian memiliki hambatan atau kesulitan di dalam pembuatan surat gugatan, maka kalian coba untuk datang ke atau menemui atau meminta rekomendasi dari pegawai pengadilan agama. Nah, karena itu salah satu tugasnya mereka. Nah, di dalam pembuatan surat gugatan ada beberapa hal yang pokok yang harus ada. Yang pertama adalah identitas para pihak. Terus yang kedua adalah posita. Posita itu adalah fakta hukum atau kejadian, rentetan kejadian yang mengakibatkan adanya alasan perceraian. Terus yang terakhir adalah tentang petitum. Petitum adalah keinginan atau tuntutan kita terhadap posita yang kita sudah ajukan, yang sudah susun di dalam surat gugatan. Nah, itu tahapan yang pertama, yaitu pembuatan surat gugatan. Tahapan yang kedua adalah pengajuan surat gugatan ke pengadilan agama. Nah, di dalam konsep pengajuan ini ada sedikit kita harus analisis atau tinjau lebih dalam, karena ini terkait dengan kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Nah, di dalam kaitannya dengan saya akan coba untuk simplify atau mensederhanakan bahasa biar lebih bisa dipahami. Jika seorang istri ingin mengajukan gugatan cerai, maka gugatan itu dapat diajukan di tempat tinggal penggugat atau si istri, karena karakteristik dari pengadilan agama adalah dia diajukan di tempat tinggal istri atau tempat tinggal penggugat jika dia itu cerai gugat. Nah, jika istri di luar negeri, maka gugatan diajukan di pengadilan tempat tempat suami berada atau tempat tinggal suami. Nah, jika keduanya ada di luar negeri, maka bisa diajukan di tempat di mana pernikahan itu dilaksanakan atau di Jakarta. Nah, itu tahapan yang kedua di dalam mengajukan gugatan di pengadilan agama atau mahkamah syariah. Lalu bagaimana jika si suami yang mengajukan? Nah, si suami mengajukan itu melalui permohonan atau perkara permohonan di pengadilan agama, permohonan cerai talak. Nah, nanti juga para pihaknya akan disebut pemohon dan termohon. Nah, si pemohon ini akan mengajukan di tempat tergugat. Jika si istri dengan sengaja meninggalkan tempat bersama, maka gugatan dapat diajukan di tempat tinggal pemohon. Jika si termohon ini berada di luar negeri, maka dapat diajukan di tempat tinggal pemohon.
Oke, kita lanjut ke tahap ketiga, yaitu pembayaran biaya perkara. Nah, pembayaran biaya perkara ini jika tidak mampu, maka dapat diajukan prodeo atau cuma-cuma. Nah, itu tentang biaya perkara. Terus tahapan keempat adalah menunggu jadwal sidang. Nah, jadwal sidang ini nanti akan diterbitkan oleh pengadilan agama terkait dengan kapan dilaksanakan persidangan awal. Nah, yang terakhir baru mengikuti persidangan. Nah, persidangan ini diawali dengan mediasi, di mana mediasi ini akan dilakukan atau ditengahi oleh mediator. Nah, di mana mediator ini sebenarnya para pihak penggugat ataupun tergugat dapat mengajukan mediator sendiri. Nah, jika tidak disepakati, maka dalam hal ini hakim akan menunjuk hakim yang tidak menangani perkara untuk menjadi mediator. Nah, jika mediasi ini tidak berhasil, maka akan dilanjutkan ke pembacaan gugatan. Oke, itu yang dimaksudkan 5 tahapan perceraian tanpa didampingi oleh advokat atau pengacara. Ya, pada hakikatnya siapapun bisa mengajukan gugatan perceraian dengan atau tanpa didampingi oleh pengacara. Namun banyak banyak dari kita yang tidak mengerti atau awam dalam hukum atau dalam beracara. Oleh sebab itu memakai atau didampingi oleh pengacara atau advokat. Oke, gitu aja tentang cara-cara mengajukan perceraian, cerai gugat ataupun permohonan